Sahabat budaya, selamat malam lagi ya di malam hari ini. Kita ketemu lagi di segmen Bidang Kreatif, walaupun agak telat mulainya tapi nggak apa-apa sih ya. Sahabat budaya di jam 8:31 waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu generasi muda kreatif Minangkabau yang kali ini masih bergerak di bidang seni rupa juga. Tepatnya seni lukis ya. Lukis apa? Lukis wajah nah tuh sahabat budaya. Apakah emang spesifikasinya atau khusus beliau, asik beliau, dia melukis wajah aja atau emang sukanya melukis wajah aja tapi yang lain juga sebenarnya bisa gitu ya sahabat budaya. Nanti kita cari tahu. Siaran ini bisa bisa kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Playgo, sahabat budaya. Dan kamu juga bisa nonton live streaming kita lagi live streaming di channel YouTube RRI Pro 4 Padang, sahabat budaya, sampai nanti jam 9 malam ya. Untuk kamu yang lagi di jalan, mungkin ya udah deh cukup denger radionya aja kali ya. Soalnya kalau lagi di jalan sambil nyetir gitu, apalagi nyetir motor sambil nonton live streaming kayaknya nggak disarankan ya. Bahkan nyetir mobil sekalipun, takutnya nggak konsentrasi nanti sahabat budaya. Tapi buat kamu yang emang lagi santai gitu ya, ya udah silakan tonton aja. Kita lagi live streaming. Dan sahabat budaya, kita ngobrol-ngobrol sama siapa di malam hari ini? Kita sapa dulu di Zoom, kita udah terhubung sama Kak Yasifa Khairunisa atau Khairunisa. Tadi siapa ya namanya ya? Yang pasti namanya Kak Siva, sahabat budaya. Dia merupakan seorang pelukis wajah. Halo, selamat malam Kak Siva. Ya, selamat malam, Bang. Iya, akhirnya bisa nih ya, kita komunikasinya lancar. Soalnya tadi agak terkendala gitu ya, Kak Siva. Aku manggilnya Kak Siva apa Siva aja nih? Siva aja, Bang. Oh, Siva aja. Sivanya pemarah apa ramah? Sama. Oh, nggak, maksudnya tuh tadi Siva itu sifat gitu. Ternyata emang bisa ya. Siva, ya Siva. Siva lagi di mana ya? Lagi di Solo. Oh, di Solo. Iya, Bang. Rumahnya di Solo apa lagi ada kegiatan di Solo? Emang sekarang nih domisilinya di Solo karena kerja. Oh, karena kerja. Ini Oke. tinggalnya di Solo. Oke, jadi bikin rumah di Solo karena kerja. Enggak, ngekos. Oh, ngekos. Itu lagi di kos sekarang berarti. Iya. Kok bagus gitu kosnya, boleh ngekos di situ juga nggak? Boleh, tapi ini kos cewek. Oh ya, kos cewek ya. Iya sih, Siva. Lagian nggak mungkin juga kita di Padang terus ngekosnya di Solo kan agak jauh ya. Itu bercanda tadi Siva, nggak serius kok. Solo juga boleh. Apa? Mata mau main-main ke Solo juga boleh. Besok singgah Pari. Oh gitu. Ya bisa sih. Kalau di Solo ada ini ya. Apa sih yang baru di Solo? Aku terakhir ke Solo masih ke kebun teh. Ke kebun teh. Oh, yang di kabupaten. Siva di kotanya. Oh di kota. Kalau di kota Solo ada apa? Nah itu kan agak jarang tuh orang berwisata ke kota Solo ya. Maaf. Ada apa? Ada jalan gitu kali ya. Iya, kalau wisata di kota Solo yang Siva tahu baru dekat apa tuh Pulau Belibis paling itu baru yang dekat sini. Oh, nah itu di kota Solo tuh. Terus ada Bukit Cinangki. Ya, iya, nak. Bukit Cinangki itu. Oke, iya iya iya. Soalnya baru sih. Banyak ya. Banyak. Katanya banyak. Cuma Siva kan baru baru 2 bulan di sini. Baru berapa? 2 bulan. Iya, 2 bulan, 3 bulan lah. Oh 3 bulan. Iya 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 iya. Sebelumnya di mana sih, Fa? Oh, kemarin Tinggalnya? di Padang 6 tahun. Tapi sejak kuliah kan sampai kerja di Padang gitu. Cuman aslinya Siva bukan orang Padang juga. Siva aslinya dari Pasaman Barat. Oh Pasaman Barat. Oke, Hmm. berarti kalau pulang kampungnya ke Pasaman Barat ya. Ya, Oh iya 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 iya. Tapi kemarin karena kuliah 4 tahun terus kerja juga mungkin sempat 2 tahun di Padang gitu ya. di rumah di Padang ini. Oke, Terus tapi baru sekarang 2 bulan ke Solo. oke, sekarang kerjaannya di Solo sama nggak sama kerjaannya di Padang sebelumnya? Eh, masih instansi sekolah juga sih gitu. Cuman beda beda merek, beda Hmm. nama gitu. Mm. Oh, Masih maksud di sekolah swasta. Sipa di sekolah swasta hmm. di Kota Solo ini, cuman kayak bagian staffnya gitu, Bang, staff TU-nya. Oke. Kalau kemarin guru. Enggak, staff TU juga. Oke, iya 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 iya.
Oke, tapi selain sebagai staf TU, Siva ternyata punya bakat di bidang seni sebagai seorang pelukis. Wow, Iya. itu menarik sih. Jarang-jarang itu ada staf TU yang bisa ngelukis. Maksudnya kalau ada siswa yang nunggak SPP-nya bisa digambar tuh wajahnya gitu ya. Jadi nggak lupa. Digambar seperti pampang gitu ya. Digambar di pampang kayak buronan gitu kan. Nih, Yang belum isinya. bayar SPP gitu. Iya betul. Pampang mading gitu ya. Iya. Tapi tugas terberat seorang staf TU ngapain sih, Siva? Kalau terberat sih memang udah risikonya kerjanya begini. Kan kita kan harus stay di kantor misalnya gitu kan. Hmm, Kita harus ketemu orang, nyambut tamu, misalnya ada tamu yang datang atau oke. enggak mahasiswa gitu. Paling Hmm, kayak yang susahnya itu beratnya di seandainya kita ada komplain dari orang tua siswa gitu. Nanganinnya itu yang agak oke. tertantang gitu. Oh Belum lagi gitu. komplain di telepon gitu kan. Oh iya 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 iya. Oh Paling itu gitu. sih. Iya iya. Biasanya ada siswa-siswa yang bandel gitu ya. Nelfonnya ke TU sekolah itu ya. Iya. Ada siswa yang bolos gitu ya. Terus Hmm. ditanyain sama orang tuanya pasti ke nomor TU-nya gitu ya. Agak repot, agak sibuk mungkin jadi staff TU ya, Siva ya. Iya, paling sibuknya kayak kayak sekarang kan tahun ajaran baru nih, paling Hmm. penerimaan siswanya itu yang banyak Nah, banget. iya betul. Ya, Iya 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 iya. kalau Jadi, penerimaan siswa kan lewat SIPA juga gitu nanti. hmm, Jadi iya sekarang iya. lagi sibuk-sibuknya itu gitu. Oke deh. Tapi kita nggak ngobrolin kerjaan Siva sebagai staff TU aja. Kita ngobrolin soal ini hobi ya hitungannya ya sebagai seorang pelukis. Ya, itu berawal dari hobi pertamanya dulu. Oke, pelukis wajah. Mm-mm. Ini apakah emang Siva maunya ngelukis wajah aja atau apa? Ya. Kenapa memilih menjadi seorang pelukis wajah gitu? Kan banyak nih jenis lukisan kan bisa pemandangan gitu ya, macam-macam. Nah, kenapa pelukis wajah? Jadi gini, kalau ini kita ceritain dari awal aja ya dulu ya. Boleh, dari awal banget juga nggak apa-apa. Ingat gitu. Jadi dulu waktu pas Sipa masih TK kan Sipa lihat tuh Mm-mm. di umur segini baru Sipa lihat lapor kemarin kan lapor TK Sipa. Kok Rapor TK. iya, catatan gurunya itu cerita kalau Sipa tuh lebih tinggi nilainya di bagian menggambar, mewarnai kayak gitu-gitu. Sipa pun baru Oke, ngehnya sekarang gitu kan. oke. Terus waktu SD, Hmm, waktu SD juga gitu. Kan kita ada tuh kayak buku tulis misalnya. hmm. Itu dari tengah ke depan itu normal lah kita kan Buku belajar. pelajarannya apa? Isinya emang pelajaran itu. Tengah ke belakang itu udah nggak aman lagi. Apa isinya Biasanya apa? pasti ada aja coretannya gitu Iya sih, betul sih. kan gitu. Iya, Selalu iya, iya. hampir semua catatan kayak gitu. Mm-mm. Belum lagi kayak buku-buku cetaknya gitu. Buku cetak kita kan ada tuh misalnya Oh gambar orang. iya, Pasti iseng-iseng aja tuh dikasih kacamata atau iya enggak dikasih. betul. Iya kan? Iya, Lihat iya, iya. apa Ada. gambar gitu. Selalu eh, tuh aja pengen iya digambar sih. gitu. Suka apa Ada digambar. ininya aja ya. Ada keinginan untuk merubahnya gitu ya. Misalnya di buku Iya, cetak ada gambar daun, terus kita buat jadi kapal, segala macam gitu ya, Siva ya. iya gitu. Oke. Adventure gitu kan. Hmm. Terus Tapi nilainya waktu gimana jadinya? Karena kasihkan ngegambar, pelajarannya jadi terikutin nggak? enggak aman kok aman. Aman ya, aman ya. Nah, itu kayak lagi gabut aja misalnya kan kita lagi Oh capek iya kelas iya iya iya. Hmm. aja. Cuman itu sih kebiasaan waktu kecil dulu gitu. Saya ingat Berarti udah mulai dari kecil, dari tingkat TK malahan ya. Aku baru tahu betul kalau TK itu ada rapornya ternyata ya. ada. Jadi sebenarnya pun baru ngehnya pas di umur-umur segini nengok lapor lama kan ternyata gurunya dari dulu udah nulis kayak gitu gitu. Kalau sebenarnya Hmm. emang tingginya di bagian menggambar mewarnai, tulis baca Oke. kurang gitu. Cuman yang tadi kencang gitu ya kan. Terus yang Iya paling ya. sih ingat waktu UN SD kan kita tuh dikasih UNSD. soal. Iya, waktu UN kelas 6 SD tuh. Kita Hmm. kan dikasih soal loh, kayak pas dari kertas HPS tuh loh yang dicetak soalnya kan. Jadi ada Iya. tuh nanti di bagian nomor belakang, bagian nomor terakhir tuh biasanya kan ada tuh sisanya kertas-kertas tuh. Sisa Mm-mm. kertas yang itu selalu sih pas selipin gambar orang. Entah kenapa Gambar kok gambar siapa? Maksudnya gambar wajah orang gitu.
Iya, waktu itu kan belum ada keinginan kayak gambar wajah teman sebangku, enggak gitu. Cuman pokoknya dari dulu emang kayak kenapa harus ada orang, harus ada matanya, ada tangannya, kakinya gitu. Waktu itu udah kayak gitu arahnya gitu Oh, kan. ada karakternya lah gitu ya. Nah ya, ada karakter tersendiri, rambutnya tuh harus lurus, ada itu. Oh Dan gitu. dominan cewek, bisa sih bikin. Iya, kebanyakan gitu. Itu di soal UN loh gitu. Masih ingat sih Pak, Iya kayak sih, gitu. maksudnya itu nggak harus digambar di situ kan. Iya, Pasti nanti panitia UN-nya nanyain. bertanya. Ini kan Itu bukan kalau UN seni budaya gitu ya. soal apa pun bilang kayak gitu, gitu. Jadi kayak pantang nengok kertas kosong, ah gitu lah gitu. Iya, kayak gatal aja gitu ya, Siva ya. Ya, itu SD Oh. aja udah kayak gitu gitu Pernah kan. dimarahin nggak karena suka ngegambar kayak gitu? Apalagi di kertas UN tuh, itu kan nggak umum dilakukan sama siswa SD apalagi ya. Enggak, gurunya kan nggak tahu. Gurunya kan nggak tahu. Soalnya kan Oh nggak nggak kita tahu. kasih nama di soal. Oh gitu. Iya, Oh soalnya iya, dia kan di lem lembar soal ya. iya, Oh, bukan di gambarnya kan lembar jawaban. Ya, ya. nah, Coba di lembar jawaban Siva sesekali waktu itu. jangan nanti nggak masuk komputer jawabannya. Oh iya ya, itu kan udah ini ya, sistemnya udah pakai komputer ya waktu itu ya. Oh jadi pertimbangannya di lembar jawaban bukan karena takut dimarahin, tapi takut nanti jawabannya nggak kebaca komputer, itu aja alasannya. Oke, baik. Nggak takut sama guru? Enggak, bukan karena itu ya. Lu mau siapa yang kerjain siapa enggak kan. Nah, Iya. terus itu kan dari kecil tuh. Mm-mm. Waktu SMP sama SMA makin menjadi nih gitu. Tapi waktu itu sih Pak tertarik sama dunia seni kriya. Kalau seni kriya ini kan kayak kerajinan tangan gitu. Betul. Kalau sekarang prakarya, dibilang kan prakarya. Kalau Mm-mm. Bikin Gucci dari tanah liat gitu-gitu ya. apa aja dari triplek bikin waktu itu kami tempat telur misalnya triplek atau Mm-mm. enggak itu botolan minum ale-ale kayak gitu bang. Ah, itu kan atau minuman yang teh gelas sangat macam lah gitu Mm. jadi apapun sampah misalnya kayak mana Iya. caranya dulu guna nah, itu tuh sifat tertarik sama itu dulu gitu. Oh gitu. Jadi walaupun masih ada hubungannya dengan kesenian, tapi agak sedikit berbelok arah nih ya. Ya itu Oke. waktu di SMP sama SMA kan waktu itu sih pas setiap ada misalnya ada tugas gitu kan walaupun Hmm. itu individu ataupun kelompok rata-rata selalu diambil sama gurunya gitu buat ditaruh di kantor gitu kan jarang yang suka buat Wow. Iya iya iya. Itu pasti kalau makin yang diambil sama gurunya itu pasti yang terbaik ya. Tugas siswa yang terbaik gitu ya. walaupun individu ataupun per kelompok gitu nah jadi sih emang emang sukanya di situ gitu. Iya iya iya. Ada kebanggaan tersendiri itu ya. Iya betul Iya betul aku juga pernah merasakan tapi walaupun bukan punya aku yang diambil ya, punya teman sih waktu itu. Tapi kayaknya seru juga sih kalau sampai punya kita yang dipajang oleh guru di ruangannya gitu-gitu ya. itu dari SMP sampai SMA tuh kayak gitu terus Hmm. waktu apa juga Sipa tuh mulai kelas 1 SMP bang udah coba bikin kayak dulu kan zaman Sipa SMP kelas 1 tuh tahun 2010 tuh zaman tuh Oke. kan cewek-cewek bros jilbabnya tuh yang gede-gede misalnya kan Hmm. boneka sondersik gitu, pakai bantal ada kapasnya gitu loh Oke. itu kan zaman pas Kalau nggak salah tahun brosnya sampai pinggang ya waktu itu ya. iya iya jadi Ah taruh beneran lagi. Beneran sampai segitu. gimana. Brosnya emang sampai sepinggang. Apa segede apa sih? Maksudnya pin jilbabnya itu loh yang besar-besar gitu Oh ditaruh iya. Iya kan iya. cewek-cewek tuh zaman-zaman 2010 tuh gitu dulu ya Mm, gitu. mm, mm, mm. Jadi Sipa tuh gimana caranya ini nih ya kita jadikan uang gitu. Oh Serius Sipa dulu gitu. Mulai berpikir ini ya komersil gitu ya Siva di kelas 1 SMP. Wow. Terus awal gimana? Apa yang Siva lakukan? Akhirnya ngebikin bros. awalnya gitu Sipa beli apa tuh namanya kain flanel gitu kan Sipa beli Wow. banyak-banyak terus gantungan kuncinya satu satu berapa gitu terus kali banyak kan. Hmm. Terus penjepitnya juga. Ah, jadi dah eksekusi lah tuh semuanya gitu. Nah, Hmm. Sipa paling Iya suka iya. di situ tuh biarlah berjam-jam untuk ngerjain itu semua gitu kan. Iya iya iya. Akhirnya besoknya di sekolah Sipa promosiin tuh ke kelas-kelas gitu. Ah, Oh suka kali kayak gitu. gitu dulu. Iya, Tapi dibeli jadi sama teman-teman. lagu malah boleh Wow. semua yang suka gitu kayak gitu dulu Iya kan iya Bang. iya. Karena udah Karena terkenal ya, Siva emang suka nih kalau bagian-bagian kesenian kayak gini dan terbukti selalu bagus gitu ya hasilnya. Pantas aja dibeli sama tambah lagi teman-teman. Iya iya. tambah lagi teman-teman tuh kan suka gitu malah kayak request minta yang kayak gini tentu Hmm. kitanya makin semangat juga kan bang gitu ha Iya iya. kayak oh Dijualnya harga berapa waktu itu, Siva? zaman zaman dulu 5.000 udah besar waktu itu ya Wow, iya sih. Satu 5.000.
Bayangin Iya. satu kelas. Udah Dan berapa tuh? anak sekolah tuh mau gitu Iya, iya, iya. beli itu beli aja gitu. Kabarnya cowok-cowok juga beli ya waktu itu ya? Cowok enggak. Oh, enggak. Enggak Kalau ya. cowok, kalau cowok sih Pak akal-akalin waktu itu bikin gantungan kunci. Oh gitu. Siapa bikin kan ya dari kain flanel nanti siapa bikin seragam SMP sama SMA. Dulu kan zaman bucin tuan SMP pasti masih zaman Iya bucin-bucinnya gitu. betul. Baru kenal yang namanya asmara ya. Ya, jadi kan Heeh. apa couple apa-apa sama pacarnya kayak gitu loh. Mm-mm. Kan jadi Siva bikin dulu kayak seragam SMP yang cewek sama cowok Siva gabungin jadi gantungan kunci. Ah itu mana tahu kan targetnya bisa cowok. Oh iya Cewek cowok bisa. bisa gitu. Iya 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 yang lebih universal gitu ya. Kalau cewek yang beli kan ada yang ceweknya juga gitu ya. Kalau Ah, cowok yang beli ada cowoknya buat juga. orang buat pasangan yang baru yang couple-couplean lah kayak gitu. Waktu itu Iya, targetnya iya. itu gitu. Targetnya orang pacaran. Walaupun seminggu setelah itu mereka putus ya, nggak apa-apa deh. Yang Ya, penting udah beli mainan kunci nih dari dari Siva gitu ya. Iya 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 iya. Nah mulai mulai ke seni lukis wajahnya itu kapan kan? Udah kemana-mana nih, bikin gambar di kertas gitu ya, bikin seni kriya, bikin bros kemana-mana. Walaupun masih seni secara umum, tapi belajar ya. seni lukis wajahnya tuh sejak kapan tuh Siva? Apa ada ke yang lain dulu sebelum ke lukis wajah? Jadi ya itu kan tadi sampai SMP SMA kan sih masih kayak gitu. Hmm, Terakhir tanya sama guru, hmm. Bu ini ada nggak jurusan kuliah? Waktu itu mau masuk kuliah bang, kelas 3 SMA kan. Ada Oke. nggak jurusan yang bikin kerajinan tangan gitu? Dulu Hmm, target itu tuh buat kerajinan tangan aja gitu, bukan guru seni budaya gitu kan. hmm, Terus ibunya ngarahin gitu kan, ada di UNP seni seni rupa namanya katanya kan. hmm. Siapa dulu belum paham apa itu seni rupa nggak tahu gitu. Iya. Tapi ya udahlah aja dulu kan. Hmm, Terus si cobalah daftar waktu itu kan. Emang ngambil seni rupa aja gitu. hmm. Kebetulan kalau jurusan seni itu di Sumbar kan cuma adanya di UNP sama isi Padang Panjang kan. Betul, betul. Jadi waktu itu Sipa nggak diizinkan kuliah di luar Sumbar waktu itu gitu. Jadi targetnya Hmm, cuma ini gitu kan. hmm, hmm. Kebetulan tuh waktu itu Sipa ketinggalan info yang diisi Padang Panjang. Jadi ya udahlah Sipa coba UNP. Oh gitu. Terus dan itu alhamdulillah lulus gitu kan bang. Lulus ya. Lulus di UNP. Ini lulusnya dari nilai sekolah apa ikut tes dulu sih, Pak? Dari sekolah. Oh, nilai sekolah. Iya, iya, iya. Jadi SNMPTN ya. ya dulu SNMPTN namanya ya. Hmm. Ah, Oke, jadi dari situ akhirnya berarti emang udah ini ya, membulatkan tekad di sejak SMA mau nanti Iya. jurusan kuliahnya di bidang seni deh, gitu ya. Ah, ah. Cuma seninya tuh kerajinan tangan gitu, bukan nari, bukan musik. Kalau nari musik sih mana paham lah gitu, walaupun dia seni kan Hmm, gitu. hmm, Cuman iya, kan iya. itu beda lagi, itu jurusan sebelah gitu. Iya, iya, iya. Jadi Oke. Jadi dibilang sama gurunya ada nih jurusan seni rupa. Maksudnya mau belajar bikin kerajinan tangan gitu ya. pokoknya kerajinan tangan atau lukis-lukis, pokoknya kecuali musik dan tari lah gitu. Karena sih emang nggak bakat di situ gitu. Oh gitu. Emang nggak bisa? Ada nggak Wah, kita sama sih, Pak. Iya, iya, iya. Aku sering nyanyi, sering dilarang. mending diam gitu ya. Iya, betul. Ya, oke, lanjut sih, Pak. Terus gimana? Akhirnya lolos nih di seni rupa UNP gitu ya. UNP. Ini Hmm. masih belum tahu nih. Yang konyolnya lagi waktu udah semester 2 semester 3 baru tahu. Jadi ini kita jadi guru. Jadi kita Wah, SPD gitu. wah. Nggak tahu. Nggak tahu kalau ini jadi guru gitu kan. Mm-mm, Tadinya mikirnya ngambil ilmu seninya aja tadinya. betul. Jadi seniman nih nanti gitu ya. Ya. Soalnya kalau waktu itu sih pada mempanggung kali orangnya bang waktu itu Oh gitu kan. gitu. Bayang nih jadi guru ke depan gimana nanti. Pasti udah itu yang bayangan sih waktu Mm-mm, itu kan. mm-mm. Itu ada pikiran kayak aduh salah jurusan, aduh salah masuk gitu-gitu. Tapi ternyata apa yang merubah pikiran itu akhirnya sih, Pak? Akhirnya ya mau gimana ini dari tengah jalan mau Hmm, mundur muter balik jauh gitu kan. hmm, Aduh ya udah nggak apa-apa dijalani aja dulu. Namanya juga kita masih belajar ya kan. Pasti betul, diajarin lah depan gimana. Kan ada tuh mikrokisnya nanti. betul. Ya, jadi ambil Oke. positifnya aja lah gitu. Kita Akhirnya dipelajari aja. belajar, akhirnya Ya, belajar gitu ya. di Oke. rumah gitu kan. Nah, yang bikin Sipa kenapa ngambil lukis wajah waktu itu, Bang? Hmm, Di semester 2 waktu itu Sipa kan udah mulai belajarnya kan semester 1 tuh, dasar-dasar melukis wajah gitu kan. hmm. Waktu semester 2-nya itu Sipa mikir, apa ya yang bisa Sipa jadikan itu lagi, keluar lagi komersilnya gitu. Oke. Apa yang bisa jadikan uang kayak gitu. Mm-mm. Jadi, iya kan? Suka Ya, nih pemikiran-pemikiran yang kayak gini nih. kan
halal ya gitu. Iya, Dapat betul. uang. Betul. Setuju. Terus kayak apa ya yang bisa dijadikan uang dari seni ini gitu. Yang udah Mm-mm. Sipa belajar dari sini selama di Padang. Terus akhirnya ada teman yang sepemikiran sama Sipa gitu. Namanya Ayu kan waktu itu. Mm. Jadi Ayu ini sama kayak Sipa juga gitu. Kayak ayo kita coba yuk gini gini gini. Oke, ayo gitu. Kan Mm. kan apa tuh namanya? Orang-orang positif kayak gini nih yang harus ditemenin gitu. Iya, Circle-circle betul. sekitar. Betul. Yang Jadi ini ya, yang support-support aja gitu ya sama apa ada yang yang support, yang sejalan gitu. Jadi kami betul. berdua tuh mulai merintis lah dari memang dari nol kali gitu. Hmm. Tapi kami ngerasa nggak bersaing sih waktu itu gitu. Kayak malah lebih kayak kawan partner lah gitu. Ini Mm-mm. ada cara baru loh. Ini ada Kolaborasi gitu ya. ya, ini ada cara baru loh kayak gini caranya gitu. Terus di mana grosir bingkai di mana itu dia yang ngasih tahu gitu. Oh gitu. Gimana cara marketing juga cara promosi yang baru gini lah gitu. Wow. Iya, Ya iya, kami iya. ngerasa justru kan soalnya kan kami punya pasar masing-masing gitu kan. Mm-mm. Ada Nah, perbedaannya kali ya di lukisannya gitu ya. ya karakter lukisan juga udah beda Mm-mm. gitu. Terus Mm-mm. target kami juga masing-masing punya kan gitu. Jadi nggak akan rebutan konsumen juga kan. Malah kayak tadinya Sipa nggak bisa nerima job itu misalnya. Sipa Hmm. alihkan ke dia malah. Saling-saling aja Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Waktu itu kayak gitu sih awalnya gitu kan Bang. Oke. Tapi kan ini berawal dari milih jurusan sih, Fa. Ya enggak? Jurusan tadinya kan pengen kriya waktu Hmm. pas kelas 3 kita. Mm-mm. Terus tapi waktu itu kriya kami Sipa belum terlalu mendalami. Kayaknya lebih menarik lukis. Kenapa? Soalnya kayak kita ngasih kado ke orang misalnya kan. Mm-mm. Lebih berkesan nggak sih rasanya kalau kita lukisin wajah orang gitu kan. Sipa mikirnya Betul. Setuju. betul Jadi kan? kayak dia ingat wajah kita secara detail gitu ya, rambutnya kayak gimana Ya, gitu ya. Tai kayak lebih lalatnya ada di mana gitu ya. karakter wajah orang tuh beda-beda kan. Betul. Ada ciri masing-masing. Mm-mm. Jadi Mm-mm. Sipa lebih terfokus di sini. Seandainya misalnya Oke. Sipa ambil bagian kriya tadi misalnya, Mm. orang lain pun bisa niru itu gitu. Tapi Iya. untuk lukis Iya, iya, dia iya. Oke, jadi Sipa belajar seni lukis wajah ini emang ya eh, besarnya benar-benar di kuliah ya. ya di kuliah lah Sipa dalamin lagi gitu. Didalamin lagi Oke. ilmu gitu kan. Walaupun udah ada dasarnya di Nah, buku tulis ya, dulu pas sekolah ya. sekolah dulu banget gitu kan latihan-latihan. Tapi kan baru yang benerannya nih pas udah dilatih di Hmm, kampus waktu itu semester 1 gitu. iya, iya, Awal-awalnya iya. gitu. Terus Sipa mikirnya gini, apa ya Hmm, usaha yang susah ditiru orang gitu. oke. Pemikiran Orang kayak gitu tuh dari mana sih, Siva, untuk bisa berbeda dengan orang itu kan pemikiran entrepreneur juga gitu kan ya. Siva ngebaca iya buku apa gimana? kayak lebih ngebaca keadaan aja gitu. Sekarang lagi Hmm, musim apa nih? Terus hmm, target kita siapa? Terus orang yang bakalan kita ini mau kita arahkan kemana nih hmm, produk ini gitu. Siapa iya, target pasar kita gitu. Siapa mandang itu dulu awalnya gitu kan. Waktu itu oke. masih belum tahu lah kayak mana marketingnya jadi dulu masih belum tahu. Mm-mm. Cuman dari yang Sipa tahu dari waktu Sipa masih SMP SMA dulu kayak gitu cara nyari pelanggan gitu kan. Kalau Iya, Sipa iya, jual iya, ini iya. ke A misalnya. Nanti Mm-mm. kira-kira apa ya gitu. Nanti gimana cara nawarkan ke orang, kayak mana kita nerima respon orang. Dari situ Sipa belajar juga awalnya dulu kan. Hmm, iya, Terus iya, betul, kalau betul. usaha Sipa tadi Bang yang di SMP SMA tadi itu banyak Hmm. ditiru. Oh Kebetulan banyak gitu. ditiru kan. Oh iya, jadi belajar dari situ ya. Belajar dari pengalaman gitu. Apa ya usaha Hmm, yang nggak bisa ditiru orang, yang susah ditiru gitu kan. oke. Kalau misalnya lukis wajah, mungkin sesama anak seni rupa udah biasa gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Tapi kan setidaknya kita memperkecil apanya nih kemungkinannya gitu. Oke, Kalau iya. orang luar, orang biasa juga bisa belajar. Tapi kalau Mm-mm. misalnya ini kan harus didalamin dulu ilmunya. Iya, Jadi ya udah, betul. paling yang Kan niru pun sesama seni rupa juga kan gitu. iya, melukis wajah pasti nggak gampang ya, butuh proses Itu untuk belajar gitu ya, Siva ya. itu dia itu awalnya sih Pak kenapa ambil usaha lukis dulu di awal Iya, gitu. iya, iya, betul. Itu juga pertimbangan milih jurusan seni lukis wajah kan ya waktu itu. Iya, waktu itu ambil aja lah Oke. kayak dalam belajar ilmu seni lukis wajah ini gitu. Nah, saya pelajari wajah orang kan itu yang kami pelajari dulu gitu. Oh, jadi Karakter mempelajari karakter wajah orang juga tuh. iya kayak Wow. yang si Pak ingat nih Bang ya waktu itu dosennya pernah bilang seandainya ada nih misalnya nih tambahan Hmm. aja ya. Kalau Oke. alis wajah misalnya, alisnya kan datar aja tuh. Hmm. Ya si Pak kan datar aja nih gitu. Aku kayak Itu gimana? Hmm. ini lipatan matanya nggak ada kayak gitu. Oh Jadi gitu. sih kalau alisnya gabung rata-rata lipatan matanya jelas katanya gitu. Oh Ah, ah. gitu.
Iya, kayak raut wajah anak-anak sama nenek-nenek itu beda. Anak-anak ini garis pinggir-pinggirnya agak naik gitu. Kalau mau lukis wajahnya kebanyakan gitu. Oh, iya Yang iya. orang tua pasti arah garis ininya juga dipelajari lah kan pelajari. Nggak bisa Terkadang sembarang kasih garis aja di situ gitu ya. ya, setiap orang Iya pasti iya. garisnya beda-beda tuh garis wajah lagi gitu. Oh. Jadi karena sifat pelajari itu, jadi setiap ngelihat wajah orang langsung, sifat nengok orang gitu kan. Cuman Hmm, yang sifat pelajari wajahnya dulu gitu. Ini orang uniknya oke. gimana ya? Aku dipelajarin nggak ya wajahnya dari tadi sama Siva jadi takut. Pelajari wajah orang. Ini orang karakter apa? Ada ciri khasnya di bibirnya atau di mananya gitu. Suka merhatiin wajah Oh, orang gitu. oh gitu. Iya 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 iya. Aku mulai tertarik terus kan sampai itu sejak 2017 lukis wajah nih Hmm, 17 sampai sekarang. wow, Uh, itu menarik sih. nah, akhirnya 2 tahun yang lalu nambah lagi bang, nggak cuma lukis wajah aja sih, tambah lah buket kayak Hmm, snack gitu kan, hmm, buket bunga gitu buat hmm, hadiah-hadiah udah misalnya gitu kan. hmm, hmm. Itu awalnya juga lucu gitu. Apa tuh? Itu di Gimana? tahun 2020 waktu itu Desember 2020 ya. Ini Itu udah wisuda Desember belum? Udah wisuda belum? waktu itu Siva belum, Hmm, teman-teman Siva itu di angkatan Siva yang pertama kali 3,5 tahun waktu itu kan, yang di angkatan hmm, Siva. Jadi kan ini perdana nih angkatan Siva sudah ada 12 orang gitu kan. hmm. Ke 12 ini teman Siva semua gitu. Waduh, katanya Ini teman gimana? satu ini ya, satu girl band. Jadi kayak ini wisuda pertama di angkatan, jadi kan orang tuh perdana lah 3,5 tahun dulu gitu kan. Oke, Jadi kan iya iya. teman wisuda ini kan, jadi kemarin tuh kami kayak datang semua kayak gitulah gitu. Namanya juga Hmm, perdana di hmm, angkatan hmm. gitu kan. Akhirnya Siva bingung, ini 12 orang yang mau dikasih hadiah. Tiba pas-pasan lah ya, nama juga anak kos gitu kan. Iya, Bisa Siva kasih dengan uang kecil tapi bisa dapat banyak gitu. betul, Awalnya gitu. setuju. Kalau dikasih lukisan misalnya, oke lukisan kan kertas modal apa aja gitu. Tapi Hmm, bingkai-bingkainya per orang ada 12 itu banyak juga menurut Siva gitu. iya, apalagi untuk Iya, ukuran mahasiswa ya. apalagi 12 itu butuh waktu lama ngerjainnya gitu. Nggak mungkin Hmm, gitu. Jadi Siva mikirnya gini, hmm, coba bikin buket. Biasa kan buket kan banyak tuh jualan di depan kampus gitu kan. hmm, Kita bikin sendiri aja gitu kan. Kita beli aja modalnya paling nggak seberapa, nggak sebanyak yang kita beli iya, jadi. Awalnya hmm, gitu. Terus hmm, ya udah, ini 2 hari sebelum hari H Siva beli bahan-bahannya semua ke pasar raya waktu itu kan. hmm. Niatnya buat ngasih teman-teman tadinya gitu. Terus Oke, pas udah jadi Siva post gitu kan, Siva post malamnya gitu kan. hmm, Padahal kayaknya nggak jualan, tapi orang banyak nanya, itu dijual iya, nggak gitu kan. Loh, terus orang mau gitu. iya, pastilah ya. Yang selama ini emang diniatkan untuk jualan aja dijual, apalagi yang ini nggak diniatin, tapi ada yang mau beli, ya kenapa enggak gitu ya, Siva ya. Dan yang 12 itu nggak jadi dikasih ke teman. Ya, jadinya temannya dikasih apa tuh? Ditraktir aja hasil penjualan, nggak? Iya, ada beberapa yang gitu. Terus ada yang beberapa kayak cuman 2-3 orang aja yang memang deket kali lah gitu. Paling itu yang Hmm, suka-suka. iya, iya, Udah lah iya, yang iya. gimana ya gitu, nggak sempet lagi buatnya gitu, udah terjual gitu. Iya, iya. Emang udah bakat ya mau gimana ya, Siva ya. Kadang Ditolak eh, saya. kadang ditolak nggak enak gitu ya. Diterima ya udah, ayo deh. Oke deh, Akhirnya Siva. Tapi obrolan kita seru banget, tapi kayaknya waktunya udah nggak cukup nih, Siva. 9. Iya, sayang banget ya tadi mulainya agak telat. Tapi buat yang mau belajar atau mau dapetin karya-karyanya Siva, bisa pesan ke Siva berarti. Boleh. Di mana Ini tuh? boleh promosi. Boleh. Boleh. Oke, nanti kalau ada teman-teman yang mau cari lukisan boleh, cari buket juga boleh. Dan Hmm? satu lagi kita juga ada usaha henna pengantin satu lagi. Mana tahu ada teman-teman di sini yang mau menikah besok ya gitu. Boleh Oke. hubungi saya. Di mana tuh? Jadi di akun Instagram pribadi aja di yasifa.kh. Iya KH-nya tuh Siva dot KH. KH. Iya. Oke, Itu huruf dari kayak bisa ya di situ dipesan di DM aja gitu ya. Oke, di DM aja tapi DM-nya jangan macam-macam ya, Siva ya. Iya. Siva, thank you banget nih udah cerita-cerita sama kita di malam hari ini, seru banget. Mungkin buat sahabat Bude jadi terinspirasi juga untuk memulai sesuatu. Misalnya itu entah seni lukis gitu ya, entah mau bikin Apapun apa kita apapun gitu. itu ya, bisa ya Siva ya. Oke deh Siva, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke deh, sahabat budaya, menarik ya obrolan kita sama Siva di malam hari ini tentang seni lukis wajah. Itu dia alasan kenapa Siva memilih melukis wajah, sahabat budaya, karena katanya beda aja dari yang lain dan gak mudah ditiru. Nanti kan Bidang Kreatif setiap hari Rabu jam 9 malam, sahabat budaya. Dan tetap bersama kita di Perompat FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.